Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV Langka Padane. Selamat datang di Selamat Pagi Cirebon edisi spesial kali ini bersama saya Novia Perlia. Di luar hujan pemirsa, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas ya. Untuk Selamat Pagi Cirebon edisi spesial kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bank Indonesia. Oke, sudah hadir di studio RCTV ada Bapak Hestu Wibowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Novi. Gimana kabarnya Pak Hestu? Alhamdulillah baik dan sehat. Luar biasa Bapak. Selamat ulang tahun Bapak. Oh. Oke, semoga sehat selalu. Terus Amin, juga amin. kita berikan yang terbaik untuk kita semua ya Pak ya. Amin. Luar Terima kasih. biasa. Oke, ya selain Bapak Hestu Wibowo, pemirsa di sini juga ada Pak Norman Yudage selaku Administrator Perkasan Unit Implementasi PUR. Betul ya? Betul. Pak Yuda. Oke, gimana kabarnya Pak Yuda? Alhamdulillah baik ya Mbak Novi. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Saya memberikan informasi pada pemirsa RCTV semuanya ya. Tapi ngomong-ngomong, PUR itu apa ya Pak Yuda? Pengelolaan uang rupiah Mbak. Pengelolaan uang rupiah. Betul. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang rupiah. Tentang uang ya Pak. Ini bikin Betul. saya semangat nih Bapak semuanya ya. Oke, pemirsa RCTV juga pasti bersemangat ya untuk memulai kegiatan hari ini. Dan untuk tema kita di Selamat Pagi Cirebon adalah cinta, bangga, paham rupiah. Oke, cinta, bangga, paham rupiah. Yang kita tahu, rupiah adalah mata uang kita, Indonesia. Tapi apakah definisi dari cinta, bangga, paham rupiah? Kita akan jabarkan satu persatu nih ya. Oke, silakan nih, Pak Hestu Wibowo, dari cinta, bangga, paham rupiah itu apa sih Pak definisinya? Kita dari cinta dulu nih. Baik, makasih Mbak Novi, para pemirsa TV RCTV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, salah satu upaya kami dalam rangka untuk mensosialisasikan rupiah, ini uang penting tadi Mbak Novi ya. Apalagi sekarang tengah bulan ya, orang rupiah menjadi satu yang penting bagi kita semua dan semua orang pasti mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua pun pasti yang mengenai namanya uang. Uang kita adalah rupiah. Nah, selama ini kami, di Bank Indonesia, Mbak Novi, kami memang banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lebih kepada sosialisasi bertopik atau bertemakan mengenai bagaimana kita memperkenalkan ciri-ciri keaslian rupiah atau kita sebut dengan cikur. Berapa kali kita melakukan sosialisasi dan juga mungkin masih ingat Mbak Novi dan para pemirsa dulu mungkin pernah kita punya jargon yang namanya 3D. 3D, masih diingat sampai sekarang ya Pak ya? Lihat, diraba, dan diterawang. Itu adalah salah satu sosialisasi pada masyarakat untuk mengenal rupiah. Kemudian juga kita mensosialisasikan jargon yang namanya 5 jangan. 5 jangan. Itu bagaimana kita memelihara dan merawat uang tersebut. Seperti jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahkan, jangan dicoret-coret, jangan di stapler atau dijegrek gitu. Iya, di stapler ya. Itu adalah upaya dalam rangka untuk bagaimana masyarakat bisa merawat uang rupiah. Nah, dalam perkembangannya kami memperluas sosialisasi dari uang rupiah tersebut. Kita mengeluarkan jargon namanya CBP rupiah atau cinta, bangga, dan paham rupiah. Kenapa kita memperluas dari tema sosialisasi ini? Karena memang rupiah sangat penting bagi kita, bagi perekonomian Indonesia. Karena memang rupiah memiliki peranan penting dalam perekonomian kita, sehingga perlu masyarakat untuk memahami lebih dalam, lebih detail dan paham serta juga mencintai dari rupiah itu sendiri. Ini kalau boleh saya satu persatu ya tadi Mbak Novi bilang ya. Pak, silakan Pak. Ya, pertama cinta. Cinta, orang kalau cinta tuh pertama-tama harus apa sih Mbak Novi? Harus mengenal. Harus mengenal dulu, betul. Tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak ya. Tak kenal maka tak cinta ya. Jadi memang dalam kita mencintai rupiah ini, pertama kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa harus mengenal uang rupiah tersebut. Harus mengenal dari ciri-cirinya seperti apa. Harus mengenal juga bagaimana bentuknya, bagaimana masing-masing uang itu harus memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu pecahan dengan pecahan lain. Harus tahu juga bagaimana membedakan antara uang palsu dan uang asli. Itu juga perlu bagi masyarakat agar tidak dirugikan dengan adanya. Tadi dengan 3D itu ya, Pak Iya, Istri, betul. ya? Sehingga dengan kita ingin mensosialisasikan cinta kepada masyarakat mengenai uang rupiah ini, masyarakat bisa tahu, bisa mengetahui bahwa rupiah ini memang sesuatu yang harus dirawat. Rupiah ini harus dijaga dan juga harus cinta ya, harus dirawat ya, artinya harus diperlakukan dengan baik, harus dijaga, dan yang ketiga adalah juga harus memperlakukan uang ini dengan sebaik-baiknya. Itu tadi ya, itu 5 jangan tadi sebetulnya implementasi dari
3D tadi, bagaimana mengenali ciri-cirinya dan juga bagaimana merawat. Kan kalau Mbak Novi sudah memiliki sesuatu yang dicintai pasti akan dirawat dengan sebaik-baiknya. Disayang gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau punya begitu uang ya. tuh jangan diremes atau segala macam, disimpan di dompet yang Dompet yang baik. panjang. Saya baru tahu Bapak ternyata tidak boleh dilipat Bapak. Tidak boleh dilipat, apalagi diremas. Sekarang kan kadang memperlakukan masyarakat uang itu dengan Itu kenapa sih Pak Hestu? Yang kita tahu kan namanya uang, kita masukkan dalam dompet biar rapi ya Pak ya. Iya, betul. Dilipat, kemudian juga ini ternyata tidak boleh di staples juga Bapak. Iya, Itu betul. apakah mengurangi nilainya tuh Pak? Kalau mengurangi nilai tidak, tapi mungkin akan mengurangi dari apa sih namanya? Tekstur, apa tuh? Bukan, mengurangi endurance ataupun berlakunya dari uang tersebut. Oh begitu. Karena kami di Bank Indonesia punya kewajiban agar uang rupiah yang beredar di masyarakat, yang dipegang di dompet dan ditransaksikan, itu kami ingin menjaga dalam kualitas dan dalam kondisi yang layak edar. Artinya uang ditransaksikan, Mbak Novi kalau misalnya belanja ada uangnya bagus, itu kan Seneng, senang, Pak. happy, Betul, dan iya, juga iya. kayaknya semangat gitu. Apalagi uang baru Pak. Baru. Tapi Iya. kalau uangnya itu uang kucel, terus ada tulisannya gitu ya, Novi Top 2022. Atau nomor apa? Nomor handphone gitu Iya, ya. iya, iya. Ini yang merusak dari kondisi fisik uang sehingga itu memperpendek usia karena memang kan uang tersebut Bank Indonesia dalam mencetak uang kan juga butuh biaya yang besar ya. Sehingga kalau masyarakat tidak menjaga dan merawat uang tersebut, uang itu jadi cepat rusak, lusuh, tidak layak edar sehingga itu perlu diganti dengan yang baru. Itu adalah biaya juga bagi Oh, bank. ini edukasi buat kita semua nih pemirsa CTV. Ternyata untuk mencintai uang itu dengan cara dirawat ya Pak ya. Ya. Tidak boleh dibasahi ya Pak. Ya, Tidak boleh di staples, dilipat, jangan diremas dan jangan disobek. Dan jangan dicuri dari tempat Coret-coret. lain ya Pak. Betul. Nggak boleh ya. Nggak Berarti boleh. itu kita harus ada ini cara-cara tersendiri ya Pak ya untuk bisa merawat Ya. rupiah. Betul, itu tadi. Jadi pertama kita harus tahu dulu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya bagaimana pengamanan dari uang tersebut harus tahu. Jadi masyarakat harus memahami bahwa di dalam uang itu, terutama uang kertas ya, Ya, itu memang sudah ditanamkan beberapa security feature, ada beberapa pengamannya untuk itu tadi untuk menghindari dari pemalsuan uang. oke. Jadi untuk uang yang dalam dominasi besar seperti uang 100.000 dan 50.000 memang dilengkapi kurang lebih ada 11 atau 12 security feature ya. Baik itu yang namanya benang pengaman, kemudian tanda air, kemudian juga teknik cetaknya itu intaglio. Jadi mungkin Mbak Novi kalau di jalan itu kan ada zebra cross itu. Iya, iya, Pak. Zebra cross itu kan nggak dicat itu, tapi dicat yang timbul. Itu seperti itu intaglio. Jadi Iya. uang yang dicetak di kertas uang itu menggunakan cetak intaglio. Jadi tembus, makanya tadi jargonnya diraba ya. Jadi uang asli itu pasti dia ada apa istilahnya? tekstur. Timbul gitu ya. Ada tekstur itu namanya cetak Agak intaglio. kasar gitu ya Pak ya. Agak kasar ya. Jadi ada timbul, cetakan timbul, bukan kayak off print. Kalau off print kan print biasa ya, Oke. licin. Jadi kalau dipegang uang kertas ini kan licin, itu berarti bisa diduga bahwa itu Jadi nggak perlu digigit lagi ya Pak ya. Biasa kan begitu Pak orang itu ngomong tuh, salah Pak. satunya Mbak, salah Begitu, satu bisa diraba juga. kan. Kemudian kalau dengan terawang memang di situ ada salah satu fitur namanya recto verso. Jadi kalau kita melihat uang di cahaya gitu ya, bisa ngelihat timbul baliknya itu ada suatu huruf logo Bank Indonesia Iya. secara baik. Nah itu adalah salah satu juga pengaman. Jadi itu kemudian juga ada multicolor ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut yang berbeda akan berbeda ininya apa? Berbeda warnanya. Dan ada sekitar 12, mungkin sebetulnya banyak nanti kalau mungkin masyarakat bisa tahu bagaimana pengaman yang ada. Ini sebagai antisipasi juga nih ke depannya nih ya Pak Hestu ya untuk masyarakat ya dalam mungkin bertransaksi ya Iya, Pak ya. betul. Jadi harus lebih hati-hati apalagi jelang Ramadan dan Idul Fitri Betul. juga di hari raya. Jadi kan mohon maaf ini barangkali ini ada oknum yang memanfaatkan ya Pak ya. Iya. Jadi masyarakat harus lebih aware lagi, harus lebih hati-hati lagi ya. Iya. Diraba, dilihat dan diterawang. terawang. Oke, sebagai antisipasinya. Oke, kita harus mencintai rupiah. Itu apa tadi dijelaskan oleh Kalau Pak kita Hestu cinta ya? berarti kita harus kenal dulu, kemudian kita harus merawat. Iya. Dan yang penting juga adalah kita bagaimana menjaga rupiah itu bisa menjadi uang yang bisa kita pergunakan untuk transaksi dan itu bisa digemari oleh masyarakat dalam kondisi yang baik dan Itu bentuk kondisi kecintaan kita ya Pak ya? Kita betul, kita cinta rupiah. Oke. Jadi kita juga buka lain kesempatan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, telepon di 0231482138 dan untuk siaran ini juga disaksikan bisa Anda lewat live Instagram di @bank_Indonesia_Cirebon dan juga di @RCTV Cirebon ya. Kita akan kembali Pak Hestu dan juga Pak Yuda usai jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Cirebon.
Kayak kita sekarang ini, Maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinnya eksis. nggak mau dilupain, mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, Seberapa bangga kita, seberapa paham kita, Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita, Untuk Indonesia. Kita kembali pemirsa di Selamat Pagi Cirebon masih bersama dengan Bank Indonesia Cirebon. Line telepon silakan bisa Anda pergunakan di 0231482138. Kita masih berbincang terkait dengan cinta bangga paham rupiah bersama dengan Pak Hestu Wibowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan juga Pak Norman Yudage, Administrator Perkasan Unit Implementasi PUR. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hestu tentang cinta rupiah. Pak, sekarang bangga dan paham juga nih Pak ya, seperti apa sih Pak definisinya nih? Oke, tadi kita sudah bahas mengenai kita ya. Kita harus mengenal, harus merawat dan juga menjaga rupiah sehingga kita mungkin bisa memperlakukan uang rupiah dengan baik. Kita kenal jadi bisa membedakan uang asli dan uang palsu. Iya. Sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa transaksi dengan baik. Nah, yang kedua adalah bangga. Kenapa kita harus bangga dengan rupiah? Karena salah satunya adalah rupiah ini menjadi salah satu kedaulatan negara. Jadi konon dalam suatu negara harus ada rakyat, harus ada pemerintah, harus ada tanah, kemudian juga ada lambang negara, ada bendera, kemudian ada lagu kebangsaan. Itu kan salah satu kedaulatannya. Salah satu yang juga menjadi kedaulatan negara adalah mata uang. Mata uang. Mata uang kita adalah rupiah. Jadi rupiah adalah menjadi salah satu kedaulatan kedaulatan negara karena memang ini menjadi salah satu ciri dari suatu negara dan juga menjadi salah satu kedaulatan suatu negara. Karena Mbak Novi mungkin beberapa kali sudah pernah diceritakan ya, mungkin pernah ada mendengar para penonton, para pemirsa sekalian, bahwa ternyata gara-gara rupiah Indonesia pernah kehilangan beberapa pulau. Oh betul sekali. Pada tahun Bapak. sekitar tahun 95, mungkin masih dengar ada konflik mengenai pulau Sepada dan Ligitan di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, negara tetangga. Iya. Nah, salah satu faktor pada waktu Mahkamah Internasional menentukan bahwa pulau itu ternyata masuk ke wilayah negara lain, salah satunya walaupun bukan semata-mata itu adalah karena masyarakat yang tinggal di pulau tersebut ditanya lebih banyak menggunakan mata uang apa dalam bertransaksi sehari-hari. Jadi dalam berbelanja, dalam bertransaksi di pasar-pasar, itu mata uang apa yang dipakai. Nah, ternyata masyarakatnya setelah diteliti lebih banyak di pulau itu. Walaupun itu ada sebetulnya masuk ke dalam batas-batas negara Indonesia ya. Ternyata setelah diteliti bahwa penggunaan mata uangnya adalah mata uang negara tetangga, akhirnya itu menjadi salah satu pertimbangan bahwa memang pulau itu akhirnya masuk ke wilayah negara tetangga. Jadi itu juga salah satu upaya bahwa rupiah ini menjadi salah satu alat kedaulatan negara. Gitu jadi ya Pak ya. harus seluruh transaksi harus kita menggunakan rupiah. Oke, menjaga kedaulatan ya Pak ya. Negara. Dengan Sama seperti bendera, lambang negara, bendera lagu kebangsaan segala macam itu adalah salah satu kedaulatan. Dan salah satu adalah mata uang, dalam hal ini adalah rupiah. Jadi penting sekali bahwa rupiah itu adalah sebagai kebanggaan kita dan itu harus menjadi salah satu kedaulatan kita yang harus kita pertahankan. Oke, sebagai pemersatu bangsa nih Bapak ya rupiah sebagai ini salah satu ya. pemersatu bangsa. Jadi memang rupiah ini karena harus digunakan di seluruh wilayah NKRI. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa seluruh transaksi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Walaupun itu di pulau-pulau terpencil, di pelosok-pelosok daerah, di kampung-kampung terdalam, bahkan di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terluar gitu ya, wilayah negara NKRI itu juga wajib menggunakan rupiah. Itu ada undang-undangnya dan ada sanksinya loh Mbak. Ada sanksinya Pak? Ada sanksinya. Oke, seperti apa Pak untuk sanksinya sendiri Pak? Sanksinya bahkan sanksi denda dan juga sanksi kurungan kalau memang ada transaksi-transaksi yang menggunakan mata uang lain selain rupiah dalam di wilayah NKRI. Oh begitu. Jadi makanya di wilayah khususnya di daerah perbatasan ataupun juga di tempat-tempat wisata ya, yang banyak wisatawan mancanegara itu sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk bertransaksi dengan menggunakan uang. Jadi ini harus hati-hati kita ya Pak ya? Iya betul, udah ada undang-undang dari tahun 2011 tentang mata uang. Ada aturannya sendiri pemirsa ya dan sanksi Jadi, tegasnya ya Pak Hestu. Dan ini adalah super upaya bahwa NKRI ini namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia ya, semua transaksi harus dalam rupiah. Jadi memang rupiah ini menjadi
pemersatu bangsa. Oke, sebagai bentuk kecintaan kita ya Pak ya, Betul. lebih mencintai rupiah nih. Di samping Mbak Novi, tadi waktu kita menceritakan mengenai ciri-ciri, tadi kan ciri-ciri dari uang tersebut, kita melihat bahwa salah satu desain, gambar, dan juga feature dari uang tersebut juga salah satunya adalah kita menampilkan wilayah-wilayah ataupun tempat-tempat yang bagus di seluruh pelosok Indonesia. Oke, kita lihat yang di uang kertas itu ya Pak ya. Jadi memang banyak. uang itu ada yang menggambarkan suatu uang dalam selembar uang itu menggambarkan satu kepahlawanan hero karena disitu menampilkan pahlawan. Jadi salah satu bukan syarat ya, salah satu hal yang menjadi kriteria siapa yang bisa muncul di gambar sebuah lembar uang kertas itu biasanya orang-orang yang sudah almarhum atau sudah meninggal. Yaitu adalah pahlawan-pahlawan. Ya. Selalu setiap uang pasti ada gambar pahlawannya. Betul. Kemudian juga pasti ada gambar mengenai keindahan alam Indonesia. Wonderful Indonesia, gitu ya Pak. Dan Banyak juga tuh ya. ada juga kalau uang yang 75 itu kan ada juga gambar anak-anak menggunakan pakaian adat. Pakaian adat. Mulai dari Sumatera sampai Papua. Itu adalah merupakan salah satu bentuk bahwa rupiah juga adalah sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Karena di uang tersebut ditampilkan budaya, keindahan alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, ada foto wilayah Indonesia, Betul. foto pahlawan kemerdekaan juga ya Pak ya. Betul, ya. Pasti kalau cinta dengan rupiah pasti sudah tahu ya Pak ya. Oh ini gambar di Iya, betul. uang 100.000, 50.000 itu Betul. banyak gitu ya Pak ya. Yang lainnya itu ya. Oh ditampilkan. Jadi memang yang pertama tadi kita harus bangga karena sebagai salah satu alat kedaulatan negara. Yang kedua adalah sebagai pemersatu bangsa. Ya. Dan yang penting itu tadi, ini adalah merupakan satu-satunya alat tukar di Indonesia. Jadi nggak boleh lagi sekarang walaupun wisatawan asing dalam berbelanja harus cari money changer atau ditukarkan dulu ya, Pak. pertukaran uang, baru dia berbelanja dengan rupiah. Makanya sekarang kan jarang ada hotel yang memasang rate-nya dalam mata uang asing. Itu. Yang biasanya mungkin Mbak Novi kalau perhatian dulu di koran-koran tuh kalau misalnya dulu ya sebelum pandemi ada iklan mengenai haji umroh. Haji umroh? Paket umroh sekian dolar. Itu juga sekarang sejak ada undang-undang tidak diperkenankan. Pakai rupiah semua gitu ya Pak Harus ya? pakai Karena rupiah. berada di Indonesia. Betul. Jadi rupiah itu sebagai alat kedaulatan, sebagai satu-satunya pembayaran di Indonesia, NKRI. Yang ketiga adalah sebagai Pemersatu bangsa. Alat pembayaran yang sah ini ya Pak. Betul. Gitu. Oke, ini pasti pemirsa juga harus tahu ya Pak. Ini kita dengan cara menjaga, kemudian dari yang cinta, kemudian bisa menjadi bangga ya dengan betul. rupiah itu. Iya. Oke, setelah itu pasti akan paham. Dengan paham. Jadi tadi kita sudah mencintai rupiah, bagaimana mengenal, bagaimana merawat dan menjaga. Kita bangga karena ternyata rupiah juga menjadi salah satu kedaulatan negara kita. Ya. Dan juga itu sebagai salah satu-satunya alat pembayaran yang sah ya, tidak ada mata uang lain yang bisa diperdagangkan atau ditransaksi di wilayah NKRI. Dan yang ketiga adalah sebagai pemersatu karena itu menggambarkan kebinekaan baik budaya, alam dan juga mungkin tradisi dan juga menampilkan tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan Indonesia dari seluruh Indonesia, dari seluruh wilayah. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua dengan adanya uang rupiah tersebut. Lebih mencintai Indonesia sebagai itu ya, perkenalkan juga budaya kita ke luar gitu ya Pak ya. Ya. Keindahan keadaan alam Indonesia ditampilkan dalam selembar uang yang disesuaikan dengan nominalnya ya. 100.000, nanti ada kuis nanti uang 100.000. Wow, oh ini hadiah ulang tahun kita nih ya, gitu ya Pak. Oke, jadi cinta, bangga, kemudian paham rupiah itu benar-benar ya Pak, kita sebagai warga Indonesia juga harus punya ini apa ya? Iya, betul. Rasa-rasa yang ada ini Pak, cinta, bangga, paham rupiah itu. Nah ini yang paham nih, yang juga, jadi di samping kita cinta, kita bangga, yang penting juga kita juga paham rupiah. Jadi paham artinya rupiah itu tidak hanya semata-mata sebagai buat belanja atau buat bertransaksi ya. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa rupiah ini juga adalah merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian Indonesia. Di samping juga rupiah ini juga harus dipahami bahwa juga untuk bisa melakukan transaksi berbelanja harusnya berbelanja secara bijaksana gitu ya. Tentunya kalau belanja dengan rupiah harusnya satu ya di masyarakat untuk dihimbau untuk belanja bahan-bahan dan kita harus bangga dan belanja buatan dalam negeri atau buatan Indonesia. Dan tentunya juga belanja harus dalam batas-batas yang wajar gitu ya. Hemat gitu Pak. Apalagi sekarang ini kan juga menjelang bulan puasa ini dan juga kita ada krisis beberapa bahan komoditas gitu ya. Salah satunya adalah salah satu penyebabnya karena masyarakat berbelanja dalam batas-batas yang tidak wajar.
Mbak Novi mungkin dulu kalau di rumah beli minyak goreng seminggu mungkin 2 liter gitu ya. Iya. Tapi karena lihat di TV atau di mana banyak Panik orang buying antri, ini, Pak. wah beli bernyetok dan nimbun di rumah. Ini adalah Iya. satu perilaku yang juga bisa mengganggu perekonomian. Oke. Sehingga memang dalam menggunakan rupiah kita harus satu tentunya bangga dan juga harus beli produk-produk dalam negeri. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berbelanja secara wajar dan secara bijaksana sehingga mudah-mudahan tidak mengganggu perekonomian sendiri. Waduh, tadi penjelasannya bikin kita jadi nggak gagal paham lagi nih Pak ya. Paham itu tadi dijelaskan definisinya ya. Tapi ada satu lagi Mbak Novi. Apa itu Pak? Masyarakat harus paham bahwa rupiah juga sebetulnya sebagai uang juga mempunyai fungsi sebagai penyimpan nilai. Penyimpan nilai. Betul, karena memang dengan uang itu kan masyarakat bisa menabung dan juga bisa menyimpan uang dalam bentuk tabungan-tabungan sehingga mungkin bisa berhemat dalam bertransaksi, tidak berperilaku konsumtif belanja. Jadi berhemat dalam kondisi sekarang, berhemat menggunakan rupiah. Jadi rupiah dipahami bukan hanya sebagai alat tukar, bukan alat mata uang saja, tapi juga harus dipahami rupiah itu sebetulnya sangat penting dalam perekonomian kita dan juga bagaimana kita bisa memperlakukan uang tersebut berbelanja dengan bijaksana, belanja buatan Indonesia dan juga tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah bahwa uang itu adalah sesuatu yang bisa untuk kita gemar kita berhemat dan juga untuk menabung pada masyarakat. Jadi ada 3 ya Pak ya, bijak dalam bertransaksi, bijak berbelanja, bijak berhemat. Iya. Oh begitu. Jadi uang itu dipahami secara utuh gitu ya, bukan cuma sekedar alat tukar ataupun sebagai alat. Taunya kita pokoknya kalau mau belanja ya pakai uang rupiah begitu aja Iya, Pak. Ternyata betul. ada gitu ya penjelasan secara detailnya gitu ya. Wow, cinta bangga paham rupiah. Jadi nggak gagal paham lagi nih Pak. Sudah dijelaskan secara detail ya oleh Pak Hestu Wibowo. Oke, selanjutnya nanti kita akan ada penjelasan lain ya tentang cinta bangga rupiah. Ada yang spesial. Betul. Bocorannya apa itu? EA rupiah. EA rupiah. Oke, nanti dijelaskan. Tapi kita harus jeda dulu ya. Oke, ditahan dulu pemirsa CTV. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. RCTV Bank Indonesia ini secara aktif mengedukasi masyarakat melalui program Cinta Bangga Paham Rupiah ya. Ini melalui talk show saat ini ya Pak ya, dan juga memanfaatkan media yang ada. Sekarang perkembangan teknologi semakin pesat, ada sesuatu yang spesial juga diberikan Bank Indonesia ya Pak. Apa itu nih Pak Hestu? Oke, jadi tadi kita sudah coba sampaikan kepada pemirsa semua mengenai apa itu CBP ya, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Nah, ini kami juga punya semacam produk ya yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam rangka untuk ini kita dapat untuk masuk kepada aspek-aspek yang juga mungkin berhubungan dengan teknologi. Kita sebut dan namanya edu gamifikasi. Jadi suatu program edukasi dalam bentuk permainan dengan modifikasi dari digitalisasi dengan program dan juga suatu perkembangan teknologi yang ada, yaitu dengan teknologi yang aplikasi yang namanya AR atau AR, Augmented Reality. Augmented Reality Rupiah. Gitu Rupiah, ya. Jadi memang dengan program ini masyarakat juga
kita berikan semacam edukasi ya, edukasi dalam bentuk permainan. Permainan. Jadi mungkin kalau permainan sama, kalau mungkin pemirsa pernah tahu dulu pernah lagi booming yang namanya Pokemon gitu. Seperti itulah augmented reality game ya. Dimana nanti juga sebagai sarana edukasi, dan mudah-mudahan ini juga bisa di dalam augmented reality juga akan digambarkan bagaimana tadi penjelasan dari baik itu kepahlawanan, siapa-siapa saja pahlawan yang ditampilkan dalam uang kertas kita, kemudian keindahan alam, tempat-tempat wisata di Indonesia yang digambarkan dalam uang tersebut, serta juga budaya, serta juga kesenian nasional yang juga nanti bisa dieksplor dari IR rupiah ini tadi. Jadi konsepnya ini permainan yang menarik ini ya Pak ya? Menarik ya. Dan tentunya karena permainan ada game dan ada nilai. Ada nilai. Dan ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Siapapun bisa. Gimana gitu semuanya tuh Pak? masyarakat bisa ikut serta, bisa download, bisa ikut, dan yang memiliki nilai tertinggi nanti ada secara periode ada hadiahnya dari Bank Indonesia. Oke. Cara tinggal download aplikasi nih berarti ya, betul. begitu ya. Pak Yuda, bagaimana tuh Pak penjelasan detailnya itu Pak Yuda? Jadi gini Mbak, kita tahu kan masyarakat pada saat ini mungkin kalau ditanya tentang rupiah, mungkin hanya mengetahui dari warna maupun nominalnya saja, benar kan Mbak? Jarang gitu ada mungkin masyarakat kalau ditanya uang rupiah, tahu gak pahlawannya di uang 5.000? Mungkin belum detail itu, mungkin tahu gak wisata apa yang ada di uang 1.000 gitu, atau bunga apa yang ada di uang 50.000. Kadang nggak teliti, nggak ngeh gitu ya. Ngeh gitu. Kadang itu. Iya. Penting ini 50.000, 100.000 begitu aja. Sejauh ini kan masyarakat baru ke situ ya Mbak ya. Nah makanya itu Bank Indonesia itu membuat AI Rupiah, tujuannya itu untuk agar dapat masyarakat dapat mengetahui rupiah dengan cara yang menarik gitu Mbak. Oke. Nah kita bisa memainkan game itu dengan cara scan uang tersebut. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi tinggal ambil handphonenya, gitu ya, download aplikasinya. Seperti apa tuh Pak Yuda untuk detail dan cara bermain di AR Rupiah ini? Oke. Nah untuk bermain di AR Rupiah ini pertama kita harus download aplikasinya dulu, AR Rupiahnya itu melalui AR Rupiah ya. AR Rupiah ya. Melalui Play Store atau App Store. Nah, untuk di Play Store sendiri, untuk yang berbasis Android itu ya, minimal sudah Android 9 atau Pie gitu. Nah, dari maksimal yang terbaru ya, sampai saat ini kan gitu. Dengan minimal octa-core-nya 4 kali 1,6 GHz. Seperti itu spesifikasinya sih. Lalu mudah lah caranya gitu, tinggal download gitu ya aplikasinya. Yang penting juga HP-nya perangkatnya sudah didukung oleh AR Core. Iya. Seperti itu sih Mbak. Nah untuk spesifikasi untuk yang ini dia ditampilkan kita nih. Nah itu yang untuk perangkat Apple juga ada syaratnya kayak gimana? Ada ya nih ya, kalau misalnya kita download aplikasinya tuh langsung muncul gitu ya, AR gitu ya Pak? Iya. AR Rupiah. Oke. Di Play Store maupun App Store. Seperti itu sih. Nah, setelah itu bagaimana tuh kalau kita ingin bermainnya tuh? Setelah itu, setelah kita mendaftarkan melalui Google account atau Apple account-nya, baru kita isi daftarnya, baru kita bisa main tuh. Kita baru bisa scan uang rupiah, tapi untuk tahap awal ini hanya untuk baru 4 pecahan. 4 pecahan? Betul. Nominalnya berapa tuh? Nominal 5.000, 10.000, terus 50.000 dengan 75.000. Nah, nanti jadi di masing-masing pecahan itu berbeda-beda tempatnya. Setelah kita scan, lalu kita bisa menentukan portalnya. Oh, pilih sendiri gitu ya? Iya, pilih sendiri. Nanti kita menentukan portalnya di mana. Nah, kita baru akan bermain game di situ. Nah, di dalam game tersebut nanti kita bisa mencari poin-poin, Mbak. Misalnya di dalam game itu tertera misalnya uang koin, atau ada gambar-gambar pahlawan yang bisa kita baca informasinya, seperti itu. Nah, misalnya contohnya di uang 10.000. 10.000. Nah, itu temanya itu Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi. Betul. Nah, ini untuk uang 50.000 Taman Nasional Komodo ini. Jadi seolah-olah kita dekat banget nih dengan Komodo di situ. Oh, begitu. Jadi kita menjelajah Nusantara nih ya, Indonesia hanya nih ya. dengan game gitu kan. Oh, jadi kita lebih tahu ya, Pak. Iya. Di sana. Jadi kita nggak usah datang ke sana jauh-jauh, tapi dengan aplikasi yang itu tadi download juga bisa. Bisa. Menarik sekali. Oke. Sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat boleh Bapak? Mohon izin, oke kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Cirebon. Iya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Ini dari Sabrina, dari Bank Ayu. Sabrina? Oke. Iya. Sabrina, apa yang ingin ditanyakan Sabrina? Misalnya kalau kita punya uang tabungan, terus dimakan kaya, itu gimana caranya nukarnya atau
bisa ditukarkan nggak itu? Kita punya tabungan, kemudian Iya, tapi dimakan rayap. dimakan rayap Bapak. dimakan rayap. Begitu. Dimakan rayap. Oh, berarti tabungannya di rumah gitu nih ya, menyimpan uang di bawah kolong Di bawah meja atau di tempat tidur begitu ya Di Pak ya. lemari, Ternyata iya. dimakan rayap. Oh, begitu Sabrina ya? Iya. Oh, oke. Itu bisa ditukarkan nggak? Atau Baik. kalau misalnya bisa, bagaimana caranya? Oh, begitu. Baik. Ada lagi Sabrina? Oh, cukup. Terima kasih banyak Sabrina. Boleh dijawab dulu Bapak? Boleh, nanti saya jawab, nanti tambahin Mas Norman ya. Iya. Baik, Pak. Jadi memang salah satu layanan kami di Bank Indonesia kepada masyarakat dalam pengelolaan uang adalah kami juga membantu masyarakat untuk menukarkan uang-uang yang rusak ya. Uang rusak baik itu mungkin dimakan rayap atau mungkin terbakar ya. Kayak kebakaran rumahnya, uang terbakar. Nah, sebetulnya kami memberikan kesempatan masyarakat untuk menukar uang yang rusak tadi ya atau yang terbakar tersebut sepanjang dengan beberapa syarat. Pertama adalah yang pasti uangnya uang asli. Uang asli. Harusnya uang asli ya. Jadi kami akan teliti dulu apakah ini uangnya asli. Kemudian kita lihat dari besarnya uang yang masih tersisa. Ketentuannya uang yang tersisa masih minimal itu 75%. 75%. Jadi walaupun tapi kalau dimakan rayap kan kadang bolong atau segala macam. Tapi kami kebetulan di kantor ada alat yang bisa men-scan bahwa uang ini yang masih tersisa sekian persen. Tapi kalau di bawah 75% mungkin udah kepotong hancur segala gitu, macam, Pak? itu kelihatannya nggak bisa kami Nggak bisa diganti gitu Pak? Jadi yang pertama ada uangnya asli, kemudian bentuk asli atau sisa dari yang masih tersisa itu minimal 75%. Itu syaratnya Itu ya? syaratnya. Dan masyarakat Mbak Sabrina ini sebetulnya bisa mendatangi ke bank untuk nanti bank akan laporkan ke Bank Indonesia, atau mungkin mau datang langsung ke kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon di Gio Sudarso, langsung nanti ke loket. Kalau di sini ada jadwal ya Mas? Enggak? Jadwalnya setiap hari Kamis, Pak. Setiap hari Kamis. Untuk penukaran uang rusak. Uang rusak ya. Penukaran Jadi kami di Bank Indonesia Cirebon, monggo setiap hari Kamis kami melayani, ada salah satu loket melayani penukaran uang rusak dan uang apa namanya ya uang rusak yang dan uang lusuh kepada masyarakat. Oke, Setiap jadi hari Kamis. bisa dicek tuh ya Sabrina ya? Oh, mungkin kan terlalu lamanya nih Pak disimpan ya Pak ya? Jadi Mbak Sampai Sabrina tertumpuk nih. silakan aja bawa uangnya beserta sisa uangnya ke Bank Indonesia Cirebon hari Kamis. Nanti akan kita lihat satu apakah uang itu uang asli apa palsu. Kalau uangnya asli baru kita lihat seberapa besar sisa uang yang tersisa, nanti ada alatnya. Nanti kalau memang sudah memenuhi syarat tersebut kami akan ganti 100% dan tanpa ada biaya apa. Semoga memenuhi kriteria semua ya Pak ya, persyaratannya terpenuhi jadi bisa diganti Pak. Jadi nggak sia-sia Pak, sudah nabung banyak. Tapi yang lebih aman memang di bank ya Pak. Iya. Itu. Jadi bisa dialihkan, tabungkan di bank saja. Ya berarti kejadiannya mohon maaf jangan sampai kejadian serupa terulang ya Pak. Dimakan rakyat apa itu menjadi kita nggak mau ya kehilangannya. Ketentuan penukarannya itu diganti atau tidak. Jadi bukan berarti persentase. Jadi misalnya wah uangnya sisanya 75%, oh misal 100.000 diganti cuma 75.000, nggak seperti itu. Kami hanya menilai dari sisi keaslian dan juga dari sisa bentuk fisiknya. Kalau memenuhi syarat kita ganti 100%. Dan tidak ada biaya, artinya kalau misal pecahan 100.000 ya kita ganti dengan 100.000 yang sama dalam kondisi yang lebih baik. Langsung saja datang Tidak ya. ada potongan, tidak ada biaya apapun, Untuk jadi dicek memang langsung. selalu. Jadi silakan hari Kamis besok atau hari Kamis minggu-minggu depan kalau ada kesempatan bawa ke kantor semua uang yang rusak. Kalau memang memenuhi syarat kita ganti 100% tanpa ada biaya apapun. Itu dia. Terima kasih ya Sabrina, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hestu ya. Langsung datang hari Kamis ya. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Baiklah, ditunggu yang lainnya pemirsa teleponnya, silakan, kita masih buka kesempatan di 0231482138. Lanjut lagi untuk penjelasan aplikasi AR-nya nih. Gimana nih? Pak Yuda. Oke, jadi Pak, kita jalan-jalan ya Pak ya. Betul, kita eksplorasi di masing-masing pecahan tersebut. Nah, jadi gini, jadi setiap harinya itu akan ada kuis. Ada kuis dalam masing-masing portal tersebut. Ya, gitu. Kuisnya itu akan dijadikan poin yang nantinya akan diakumulasikan dalam ranking leaderboard. Oh begitu. Jadi ada leaderboardnya sendiri. Jadi misalnya pemirsa mungkin yang memainkan ER Rupiah ini nanti dapat melihat poinnya itu di profilnya. Di profilnya maupun leaderboard secara nasional ataupun di daerah, misalnya Jawa Barat gitu ya. Nah itu rankingnya ada sendiri. Berarti ada daftar akun gitu ya? Betul. Kita daftar dulu, nama kita Betul, tertera, kemudian namanya kita usernya. bermain. Ya, betul, main. Kalau berhasil, kita akan naik ke tahap berikutnya. Betul. Oh begitu Jadi pemirsa. akan ada level-levelnya gitu. Setiap poin yang didapat itu menambahkan levelnya sih. Oke, kok kita baru tahu ya pemirsa, ini baru banget nih Pak. Sebetulnya baru launching itu di 15 November 2021. Oh begitu.
tergolong baru ya Mbak ya. Oke, jadi kita bisa bermain di rumah nih ya, menjelajah Indonesia ya Pak, dengan tadi ada di Wakatobi, terus juga Pulau Komodo ya, dengan tadi 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, 50.000, dan 75.000. Itu akan poinnya akan bertambah terus ya, bertambah Pak Yuda? terus. Jadi misalnya dalam satu portal itu ada 3 pertanyaan. Nah, jika sudah habis, nah besoknya muncul lagi. Muncul lagi. Nah, gitu. Jadi memang nanti masyarakat itu yang mencoba itu nggak mungkin dalam sehari itu bisa berterus-terus. Jadi akan 3 kali. Nah, besoknya baru bisa lagi muncul lagi pertanyaan. Oke, dapat poinnya tuh nanti sampai puncak itu seperti apa nanti? Nanti akan ada rewardnya sih, Mbak. Ada rewardnya? Akan ada rewardnya. Jadi setelah tahapan itu dilalui, mungkin ada rewardnya, hadiahnya bisa berupa uang elektronik, seperti itu sih Mbak. Atau gadget gitu, atau yang terbaru ya Pak Esto ada perjalanan destinasi ke wisata yang ada di Rupiah. Wah, kita bisa jalan-jalan langsung begitu Pak? Iya, itu hadiah. Wow, luar biasa. Tapi nanti setelah pandemi selesai. Setelah pandemi ya. Kita main aja dulu ya Pak ya. Pak, cari poin sebanyak-banyaknya ya, biar nanti mendapatkan hadiah, itu bikin kita jadi semangat ya. Oke, makin semangat pemirsa untuk Selamat Pagi Cirebon edisi kali ini ya. Berkaitan dengan kita tadi sudah menjelaskan cinta bangga paham rupiah, terus ada aplikasi khusus juga ya, ER Rupiah gitu. Siapkan handphone Anda, silakan download aplikasinya ya. Terus tinggal di-scan tadi uang yang ada 4 jenis itu ya Pak. Iya, betul. 4 bisa pecahan. menjelajah ya Indonesia. Betul. Cari dapatkan poin sebanyak-banyak ya. Dan ada hadiah menanti. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, masih ada satu kesempatan pemirsa. Usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah di RCTV. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinnya eksis. Nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren, Namun, Seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. pikirkan kembali. Seberapa cinta kita, Seberapa bangga kita, seberapa paham kita, Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Anda sudah download aplikasinya ER Rupiah ya. Ditunggu pemirsa, terus juga silakan bermain terus juga menjawab pertanyaannya. Betul, ya, dan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, dan nanti ada hadiah, ada reward yang luar biasa, bisa jalan-jalan ya. Betul. Pak Yuda. Oke, terus ada yang spesial lagi nih ya katanya nih jelang Ramadan. Betul. Jadi dalam waktu dekat ini AR Rupiah Championship akan ada lombanya gitu kan. Ada lomba. Dengan temanya itu tematik Ramadan. Jadi memang AR Rupiah itu akan selalu mengadakan championship kayak gitu. Jadi memang temanya berbeda-beda sih. Seperti yang sudah lalu pernah G20 itu. G20. Tuh, karena ada tematiknya. Dan kebetulan saya juara 5 nasional. Nah, kebetulan Luar biasa. Bisa curi ilmunya nih. JWBI juga boleh gitu. Bisa sharing-sharing nih. Betul. Jadi kan saya memberikan edukasi seperti ini mungkin ya karena mungkin saya memainkannya juga gitu sih. Tapi mudah kayaknya untuk pertanyaannya ya? Mudah. Mudah ya? Yang penting kita memahami dulu yaitu ada misalnya ada tarian apa di uang 2000 seperti tentang Indonesia nih ya. Betul, tentang berkaitan dengan di nilai di rupiah juga di uang rupiah kita ya. Tampil di rupiah jadi pahlawan, kemudian Pahlawannya tempat, siapa? kemudian budaya, Iya, di tempat wisata. Masuk yang di koin juga Pak. Kita kan ada 2 jenis ya Pak, yang koin dan juga yang kertas. Koin juga ada. Jadi benar-benar mungkin ya masyarakat, mungkin teman-teman semua harus tahu dulu ya. Mungkin kita baca dulu gitu. Dikumpulin gitu ya. Betul. Untuk bisa bermain itu ya. Oke, dan dalam waktu dekat pemirsa akan ada itu ya, event ya, ada Tematik AR Ramadan. Championship Tematik jelang Ramadan itu. Hadiahnya ada uang elektronik. Ada uang elektronik. Terus ini untuk semua usia atau bagaimana Pak Yuda? Pastinya semua usia. Oke. Siapapun bisa main, yang penting ya tadi perangkatnya mendukung untuk AR Rupiah.
Oke, jadi untuk informasi lebih lanjut bisa klik tuh ya di Bank Indonesia Cirebon, bisa ada semua informasinya. Ada semua informasinya atau di Instagramnya Bank Indonesia. Oke, semua pemirsa Anda bisa dapatkan informasinya ya di Instagramnya Bank Indonesia. Oke, ngomong-ngomong Bapak, kita mensosialisasikan cinta, bangga, paham rupiah ini apakah, mohon maaf ya Pak ya, ini berkaitan dengan ada hubungannya nilai mata uang kita yang menurun atau bagaimana Pak? Hanya mengedukasi masyarakat saja? Sebetulnya nggak berkaitan langsung ya, tapi kalau bicara dengan uang tentunya berhubungan dengan perekonomian. Jadi memang sosialisasi CBP rupiah ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Bank Indonesia bagaimana rupiah sebagai salah satu alat pembayaran yang sah di negara kita ini juga bisa dipahami, dikenali oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tentunya kalau memang masyarakat sudah tahu, sudah mengetahui ciri-cirinya, sudah mencintai, bisa merawat dengan baik, bangga dengan rupiah, menggunakan rupiah sebagai salah satu alat tukar yang sah di negara kita. Kemudian juga paham bagaimana rupiah itu berperanan di ekonomi, bagaimana kita berbelanja dan bagaimana berhemat. Mudah-mudahan pemahaman ini atau pengetahuan ataupun juga informasi ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mudah-mudahan rupiah bisa semakin baik digunakan dalam rangka untuk mendukung perekonomian sendiri. Oh begitu. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan kalau ekonominya baik, nilai tukarnya juga baik, mudah-mudahan negara kita juga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan semakin sejahtera. Semakin mencintai rupiah ya Pak. Betul, berpengaruh ke perekonomian kita. Betul, ya. Oke. Dan yang ditunggu-tunggu ini jelang Ramadan juga biasanya ini ada uang baru ya Pak ya. Terus biasanya juga dari Bank Indonesia ini ada meluncurkan uang baru Pak. Ya terakhir kita tahu 75.000 ya Pak. Itu diburu sampai ngantri-ngantri loh. Pak Hetsu, terus bagaimana Pak? Ada dalam waktu dekat ini Pak? Kemungkinan dalam waktu dekat belum ada Mbak. Belum ada. Memang yang terakhir kemarin yang tahun 2016 ya, kita mengeluarkan 11 pecahan, itu memang yang terbesar yang pernah dikeluarkan Bank Indonesia, jadi secara bersamaan. Dan kemudian terakhir itu yang URK kemarin ya. URK, uang rupiah khusus. Karena diterbitkan untuk memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia, dan itu memang dicetaknya sekali, dan itu yang terakhir untuk pencetakan uang yang baru. Jadi memang Bank Indonesia ini sebagai salah satu lembaga satu-satunya di Indonesia yang diberikan amanah oleh undang-undang dalam pengelolaan uang rupiah, mulai dari perencanaan, mencetaknya, mengedarkan, menerbitkan, mengedarkan, menarik, sampai memusnahkan, itu memang menjadi tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Bank Indonesia. Oke, jadi ini ada peristiwa sejarah khusus ya Pak ya? Meluncurkan uang baru itu Pak? Ya. Tapi memang uang itu ada masa retensinya Mbak Novi. Ada masa berlakunya. Berapa lama Pak? Antara 10 sampai 30 tahun sebetulnya masa berlaku ya, sehingga memang nanti pada saatnya uang-uang tersebut juga pada waktunya juga akan ditukar atau diganti dengan desain dan warna yang berbeda dengan betul. Seperti yang uang lama kan kadang sudah tidak berlaku lagi ya Pak ya? Jadi memang secara periodik ada beberapa uang yang sudah memang melewati batas berlakunya, sudah ditarik dan sudah tidak berlaku lagi diganti dengan uang baru. Nah yang terakhir yang 2016. 2016. Jadi mungkin ada pergantian mungkin ya sekitar 5 sampai 10 tahun yang mungkin nanti 2000 sampai dengan 30 tahun. 10 tahun ke depan ya Pak? 10 tahun ke depan mungkin nanti baru kita akan ada penggantian uang. Dalam waktu dekat kita belum ada. Oh belum ada, oke. Tapi yang 75.000 itu benar-benar antusias banget masyarakat ya Pak? Oke. Ya pemirsa CTV, kita jadi lebih paham ya tentang cinta, bangga, paham rupiah ya Pak. Dengan penjelasan tadi oleh Pak Hetsu dan juga Pak Yuda, ada aplikasi khusus ya Pak untuk bisa kita mencintai rupiah. Betul. Terus juga bisa menjadi menarik lagi dengan kita bermain games. Ada spesial juga, ada perlombaannya ya, dengan hadiah spesial. Pemirsa informasinya bisa lihat di Instagramnya Bank Indonesia Cirebon. Oke, sebagai kesimpulannya Bapak apa yang ingin disampaikan pada pemirsa TV dan juga warga Cirebon dan sekitarnya? Silakan Pak Hetsu. Oke baik, terima kasih. Kami dari kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon mengucapkan baik terima kasih atas kehadiran ataupun juga para pemirsa yang sudah mengikuti acara ini. Kami di Bank Indonesia sebagai bank sentral juga bertugas untuk bagaimana masyarakat bisa bisa mengenal uang rupiah, bisa memperlakukan dan juga merawat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita cinta, kita bangga rupiah kita, dan kita paham bagaimana rupiah itu memegang peranan penting dalam perekonomian, mudah-mudahan ini dapat membantu perekonomian baik regional di Cirebon maupun kita perekonomian secara nasional. Mudah-mudahan dengan uang yang baik, uang yang layak edar,
masyarakat juga makin gemar bertransaksi dengan baik, perekonomian makin tumbuh. Amin. Dan mudah-mudahan ini jelas upaya kita dalam rangka untuk mempercepat untuk kita bangkit kembali pulih dari ekonomi setelah pandemi COVID-19. Oke, jadi masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan cara merawat itu ya Pak, Betul, menjaga ya. rupiah. Oke, kalau dari Pak Yuda bagaimana Pak Yuda? Silakan. Jadi ditunggu nih untuk pemirsa RCTV ini untuk sebanyak-banyaknya nih untuk mengumpulkan poin melalui aplikasi IR Rupiah. Oke, bisa join tuh ya Bisa di join, pastinya. IR Rupiah itu ya. Iya, Oke, karena hadiahnya menanti bisa jalan-jalan. Nah, itu hadiah Kalau puncaknya. pandeminya sudah berakhir ya Pak ya, nanti ditunggu. Pokoknya kita bermain saja dulu cari poin sebanyak-banyak ya. Betul. Oke, sangat Apalagi menarik menjelang pemirsa. tematik Ramadan ini. Nah akan ada. itu dalam waktu dekat pemirsa ya, silakan untuk bisa download aplikasinya join di IR Rupiah. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Hestu Wibowo dan juga Pak Norman Yudage. Pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua pemirsa CTV. Jadi kita makin cinta, makin bangga dan makin paham tentang rupiah ya Pak. Semoga kita lebih bisa bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak. Dengan tidak dilipat, tidak diremas, dirobek ataupun di staples gitu Pak. Lebih hati-hati lagi dengan cara 3D pemirsa. Jadi kita bisa lebih aman dalam bertransaksi juga. Terima kasih lagi Pak untuk Pak Hestu. Selamat ulang tahun Pak. Sukses terus ya Pak ya. Untuk Pak Yuda juga tetap semangat. Kita harus akhiri pemirsa. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sanofia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.